Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih setia di Mutiara Kolbu. Pada hari ini kita masih membahas mengenai keutamaan bulan Zulhijjah. Ya Bu, masih ada Bu yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti dari Masjid Aklim, Masjid As-Salam, Surabaya. Izin bertanya Ustadz. Ya Bu. Apakah boleh berkorban atas nama almarhum anak? Nah, yang kedua, izin bertanya lagi Ustadz, apakah boleh akikah 2 kali? Begini Ustadz, waktu itu kan sudah akikah, cuman kan lupa Ustadz, yang diakikahin tuh anak yang mana kan? Karena anaknya banyak kan Ustadz. Jadi setelah anaknya tuh meninggal dunia Ustadz, diakikahi lagi. Bagaimana hukumnya Ustadz? Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Boleh langsung dijawab saja Pak Ustadz. Baik. Yang pertama tadi apa? Apakah kita boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal Pak Ustadz? Baik, mengkurbani orang yang sudah meninggal. Iya. Ulama memang berbeda pendapat. Tapi ketika kurban itu wasiat, misal sebelum meninggal dia berwasiat, kalau aku nanti meninggal tolong kurbankan aku dong. Maka ini kemudian dia meninggal, maka ulama sepakat kurban karena wasiat, karena dia meninggal, maka dibolehkan. Karena itu bagian dari wasiat. Tapi bagaimana kalau kurban itu bukan wasiat? Dia meninggal, kita kurbankan yuk. Apalagi anak. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, tak usah, tak boleh, dengan alasan karena tak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nabi anaknya meninggal duluan, istri Nabi Khadijah meninggal duluan, paman Nabi Hamzah meninggal duluan, orang tua Nabi meninggal duluan, keluarga Nabi meninggal duluan. Tapi Nabi tak pernah mengkurbankan atas nama Khadijah, Hamzah, anaknya yang meninggal duluan. Tak ada riwayat. Jadi Nabi hanya berkorban dirinya. Ya Allah, terima kurbanku dan keluargaku. Jadi Nabi itu kalau berkorban, terima kurbanku dan keluargaku. Maka pendapat ulama pertama, tidak usah, dengan alasan tak ada contoh, tak ada perintah, tak ada petunjuk. Kenapa kita mengarang-arang kalau tak ada dari Nabi? Maka lebih baik tak usah. Pendapat ulama pertama. Tapi pendapat ulama kedua, ulama berbeda ini Bu. Kalau bukan wasiat ya. Tapi kalau wasiat tadi ulama membolehkan. Yeah. Tapi ketika kurban orang sudah meninggal bukan wasiat, di sini ulama berbeda. Ada yang satu tak membolehkan, karena itu berarti membuat yang baru. Tapi ulama yang kedua membolehkan. Dalil diambil dari sedekah. Sedekah untuk orang meninggal dibolehkan. Datang sahabat, ya Rasulullah, inna ummi tufiat, ya Rasul, ibuku meninggal. Wa ana ghaibun anda, dan aku tak ada waktunya meninggal. Hal tanfa'uha ya Rasulullah an natasaddaqanha, bisa tak jadi manfaat untuk ibuku yang sudah meninggal kalau aku sedekah? Qala na'am, kata Nabi, ya bermanfaat. Inilah yang diambil dalil oleh ulama yang kedua, boleh. Kenapa? Lah sedekah atas nama orang meninggal aja jadi manfaat, apalagi kurban. Nah ini yang jadi dalil. Tapi dalilnya bukan dalil kurban, dalil sedekah. Jadi dikiaskan kepada kurban. Maka tadi kalau ditanya, boleh tak orang tua mengkurbankan anak yang sudah meninggal? Lebih baik kurban aja orang tua. Karena pahala kurban itu untuk satu keluarga. Pahala mertua bayi hidup mati, orang tua bayi yang hidup mati, termasuk keluarga kita. Karena ibadah kurban itu ibadah keluarga yang pahalanya untuk satu keluarga. Maka Nabi itu kalau berkurban, terima kurbanku dan keluargaku. Maka pahalanya untuk satu keluarga. Jadi cukup orang tua saja yang berkurban, nama orang tua atau nama suami atau nama ibu, maka insya Allah pahala untuk anak.
semua, baik yang hidup maupun yang mati. Begitu Ibu, itu yang pertama. Yang kedua dijawab singkat aja Pak Ustadz. Oh siap. Karena saking banyak anak lupa yang akikahkan ya. Apakah diakikah lagi 2 kali? Tak usah, akikah cukup sekali. Ya, kita jangan terlalu soleh ya, karena terlalu soleh itu kan soleh saja. Kalau terlalu soleh, tadi akikah 2 kali, nanti akikah 3 kali. Yang sunnah saja. Tapi kan lupa ini sudah akikah atau tidak, dia sudah meninggal. Sudah tidak usah akikah. Karena ingat, akikah itu tidak wajib. Kan ketika ragu-ragu, dak mayaribuka ila mayaliribuka. Dak mayaribuka, tinggalkan yang kau ragu menuju yang kau yakini. Artinya aku ragu anak yang sudah meninggal ini sudah akikah atau tidak. Maka yakinkan, sudah. Ya sudah, tak usah lagi akikah. Ibadah itu harus yakin. Kalau toh seandainya dia tidak akikah, kan kita tidak berdosa. Karena kenapa? Akikah tidak wajib. Begitu Ibu. Jadi yakinkan sudah. Begitu. Iya, gitu Bu ya, terjawab Bu ya. Iya, langsung Pak Ustadz, mungkin saya langsung closing aja Pak Ustadz ya. Kita sudah banyak mendapat ilmu pada hari ini juga ya. Pemirsa TVRI Bengkulu, tadi kita sudah dapat penjelasan dari Pak Ustadz, sudah dapat tausiah mengenai keutamaan dari bulan Zulhijjah ini. Banyak sekali Pak Ustadz ya, amalan-amalan yang dapat kita kerjakan, baik itu berpuasa, sholat sunnah, bersedekah, ataupun membaca Al-Quran Pak Ustadz, yang bisa kita kerjakan karena banyak sekali keutamaan di bulan Zulhijjah ini yang bisa membuat kita menimba banyak pahala Pak Ustadz ya, dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa berlomba-lomba dalam memperbanyak amal kita sendiri sebagaimana bulan Zulhijjah ini menjadi penutup tahun Hijriah ini sendiri Pak Ustadz, dan kita akan menjambut tahun Hijriah yang baru tentunya. Mutiara Kolbu akan kembali lagi pada Jumat minggu depan. Akhirnya saya Mentor Asmara bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.